Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auludin Kubanda dengan NIM 27428. Di sini saya akan mempresentasikan epidemiologi infeksi virus respiratori di rumah sakit. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah epidemiologi klinik. Langsung saja, latar belakang. Infeksi virus respiratori merupakan penyakit yang umum terjadi di rumah sakit dan dapat menyebabkan komplikasi serius pada pasien yang sudah sakit atau memiliki sistem kekebalan yang terganggu. Pemahaman tentang epidemiologi infeksi virus respiratori di rumah sakit penting untuk mengidentifikasi faktor risiko, jenis virus yang paling umum terjadi, dan tindakan pencegahan yang efektif. Kita masuk pada hasil pembahasan. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Poin pertama, karakteristik pasien. Poin kedua, faktor risiko. Ketiga, jenis virus yang terdeteksi. Dan keempat, dampak terhadap pasien dan lingkungan rumah sakit. Poin pertama, karakteristik pasien. Karakteristik pasien virus respiratori di rumah sakit dapat bervariasi tergantung pada jenis virus yang sedang menyebar. Salah satu contoh virus respiratori yang signifikan adalah virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Berikut adalah beberapa karakteristik umum pasien virus respiratori di rumah sakit. Yang pertama yaitu gejala. Pasien dengan gejala virus respiratori umumnya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, pilek, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Namun gejala ini juga bisa muncul pada penyakit pernapasan lainnya. Kedua, usia. Virus respiratori dapat mempengaruhi orang-orang dari berbagai kelompok usia, tetapi beberapa virus seperti COVID-19 cenderung lebih berdampak pada orang yang lebih tua atau yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Poin ketiga, riwayat perjalanan. Pada beberapa kasus, pasien virus respiratori dapat memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang terkena wabah atau riwayat kontak dengan orang yang telah terinfeksi. Keempat, tingkat keparahan. Infeksi virus respiratori dapat berkisar dari ringan hingga parah. Beberapa pasien mungkin mengalami gejala ringan dan pulih dengan perawatan di rumah, sementara yang lain mungkin membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Poin kelima, penyebaran. Virus respiratori umumnya menyebar melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan saat batuk atau bersin oleh orang yang terinfeksi. Ini bisa terjadi melalui kontak langsung atau melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. 2. Jenis virus yang terdeteksi. Virus yang paling umum terdeteksi pada pasien dengan infeksi virus respiratori di rumah sakit seperti influenza, adenovirus, RSV atau respiratory syncytial virus, dan coronavirus. Ketiga, faktor risiko. Faktor risiko yang berkontribusi terhadap penularan infeksi virus respiratori di rumah sakit, seperti lamanya rawat inap, paparan terhadap pasien dengan infeksi yang sudah ada, dan kebersihan lingkungan rumah sakit. Keempat, dampak terhadap pasien dan rumah sakit. Dampak kepada pasien. Yang pertama, penyakit yang parah. Beberapa virus respiratori seperti virus influenza yang sangat kuat atau virus corona seperti COVID-19 dapat menyebabkan penyakit yang parah pada sebagian pasien. Yang kedua, penyebaran penyakit. Virus respiratori mudah menyebar dari orang ke orang melalui percikan pernapasan saat batuk atau bersin. Ketiga, membutuhkan perawatan intensif. Pasien dengan penyakit parah akibat virus respiratori dapat memerlukan perawatan intensif di rumah sakit, termasuk ventilasi mekanis untuk membantu pernapasan dan pemantauan yang ketat. Dampak terhadap rumah sakit. Yang pertama, beban pekerjaan yang tinggi. Ketika ada wabah virus respiratori, jumlah pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit meningkat dengan cepat. Kedua, keterbatasan sumber daya. Virus respiratori yang menyebar dengan cepat dapat mengakibatkan keterbatasan sumber daya di rumah sakit, tempat tidur, peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan perlindungan diri. Yang ketiga, kontaminasi lingkungan. Virus respiratori dapat bertahan pada permukaan yang terkontaminasi seperti meja atau peralatan medis selama beberapa waktu. Ini meningkatkan risiko kontaminasi lingkungan di rumah sakit. Kita masuk pada kesimpulan. Pemahaman yang lebih baik tentang epidemiologi infeksi virus respiratori di rumah sakit dapat membantu dalam mengembangkan tindakan pencegahan yang efektif, identifikasi jenis virus yang paling umum terjadi, dan faktor risiko yang berkontribusi dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan yang tepat. Pentingnya praktik kebersihan yang baik, penggunaan alat pelindung diri, dan isolasi pasien yang terinfeksi harus ditekankan dalam upaya mengurangi risiko penyebaran infeksi virus respiratori di rumah sakit.
Sekian presentasi dari saya tentang epidemiologi infeksi virus respiratori di rumah sakit. Jika ada salah kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.